Jika kamu berani menceritakan hal ini kepada siapapun, mengadukannya ke polisi, atau mencoba meninggalkanku, maka nasib tragis yang sama akan terjadi kepadamu. Halo guys, bersama Yoga di sini. Seperti biasa, aku akan membawakan satu cerita tragedi pembunuhan, yang mana kasus ini baru bisa terungkap setelah 35 tahun dari kejadian dengan bantuan teknologi sains forensik yang canggih. Selain itu, kasus ini terpecahkan karena dengan adanya barang bukti puntung rokok yang berada di tempat kejadian perkara. Bayangin, puntung rokok bisa jadi pemecah misteri kasus pembunuhan yang sudah terjadi berpuluh tahun. Dan yang bikin kasus ini rumit adalah tersangkanya ini. Karena pada saat kejadian ini, dia merupakan seorang narapidana yang harusnya masih ada di dalam penjara, tapi bisa melakukan kejahatan di luar sana. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung aja ke ceritanya. Jadi tragedi ini terjadi pada tahun 1984 di Skotlandia, dengan korban bernama Mary McLaughlin, yang mana dia adalah seorang ibu berusia 58 tahun asal Glasgow, Skotlandia, yang menjadi korban dalam salah satu kasus pembunuhan berstatus cold case atau kasus yang tidak terpecahkan, paling terkenal di negara tersebut. Sebelum kita ke kronologinya, aku akan menjelaskan siapa itu Mary McLaughlin. Jadi, Mary ini merupakan sosok wanita parubaya yang memiliki 11 anak dari kedua pernikahannya. Pada saat itu, kehidupan rumah tangganya cukup kacau. Dia bercerai dengan suaminya dan memilih tinggal sendiri di apartemen. Dia tinggal sebatang kara di sebuah flat atau apartemen sederhana di kompleks Carty Court, kawasan Laurel Street, distrik Patrick, wilayah barat Glasgow. Memang, menurut pengakuan anaknya yang bernama Gina McGavin, si Mary ini tidak memiliki sifat keibuan seperti orang lain lah. Dan Mary ini tidak membesarkan semua anaknya secara langsung. Contohnya ya seperti Gina ini. Sejak kecil dia diasuh oleh ayahnya, alias suami Mary ini yang bernama Joe. Dan hanya sesekali bertemu dengan Mary. Hubungan di antara mereka kerap kali sangat renggang, kaku, bahkan menyakitkan bagi sang anak. Tapi meski komunikasinya tidak selalu mulus, namanya anak, juga masih pedulilah gimana pun sifat ibunya ya kan. Beberapa anaknya seperti Martin Kelly, Curtin Mullen, tetap menjalin kontak dan sesekali datang ke flat ibunya untuk memeriksa keadaan sang ibu dan melepas rasa kangen gitu. Namun guys, hubungan yang renggang dengan keluarganya ini berbanding terbalik dengan kondisi atau kehidupan sosialnya. Di kesehariannya ini, Mary ini dikenal sosok yang sangat ramah, aktif bergaul dengan tetangga dan di lingkungan dia tinggal, dan mudah percaya dengan orang. Mary juga sosok yang sangat terbuka dan kerap mencari kebahagiaan dengan bersosialisasi di pub lokal atau semacam bar gitulah. Dia memang sering minum dan main domino di bar itu bersama teman-temannya. Hampir tiap malam, dia datang ke sini lah, sering pergi ke pub itu. Yang pada akhirnya, pada 2 Oktober 1984, putranya yang bernama Martin Cullen mendatangi flat Mary karena ibunya tidak bisa dihubungi. Pergilah si Martin ini ke flat ibunya untuk memastikan apakah ibunya baik-baik saja. Sampailah Martin ini di depan flat ibunya. Ketuk-ketuklah itu Martin. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Kok gak ada yang dibukain? Gak berselang lama. Ia berdiri di depan pintu itu. Martin mencium bau yang menyengat di dalam tempat tinggal ibunya. Khawatir ibunya kenapa-napa, tanpa berpikir panjang, Martin pun langsung mendobrak pintu itu dan menemukan ibunya sudah tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Nah, penasaran gimana kejadiannya yang merenggut nyawa Mary ini, guys? Sebelum jasad Mary ini ditemukan anaknya pada 2 Oktober 1984, terakhir kali Mary ini terlihat itu pada malam hari, tanggal 26 September 1984, yang berarti seminggu sebelum penemuan jasadnya. Pada malam itu, dia menghabiskan waktu dengan minum dan bermain domino bersama teman-temannya di Hinland Pub. Setelah bersenang-senang di sana, Mary berpamitan untuk pulang sendirian sekitar jam 10:45 malam. Sebelum pulang, dia mampir sebentar nih untuk membeli makanan di kedai Armando Chip Shops. Dan disinilah tragedi itu dimulai. Mary berjalan kaki pulang ke flatnya di kawasan Patrick.
Ketika jalan kaki itu, tanpa disadari seorang pria asing membuntutinya dari belakang. Tak hanya itu saja, ingatkan sifat Mary tadi yang ramah dan friendly banget nih. Jadi ketika Mary ini jalan pulang, seorang sopir taksi dan juga mengenal akrab Mary ini yang bernama David Seeger, dia melihat Mary berjalan di depan taksinya dan berjalan di atas trotoar seperti orang tergesa-gesa. Dia juga melihat Mary ini menenteng sepatu di kedua tangannya. Jadi seperti orang yang ingin cepat sampai rumah gitu loh. Nah, ketika David ini mengamati Mary, David juga melihat dengan jelas bahwa ada seseorang pria asing yang nggak dikenal, yang nggak pernah dilihat lah oleh David ini. Dia berjalan membuntuti Mary dari arah belakang secara diam-diam. Setelah itu, David ini nggak melihat lagi sosok Mary sampai akhirnya ditemukan tewas oleh anaknya. Terus, bagaimana Mary ini bisa terbunuh? Nah, jadi ketika Mary ini pulang, kan dia pulang dengan jalan kaki itu, dengan keadaan mabuk, atau bisa dikatakan nggak sadar 100% nih. Selain itu, sifat Mary yang gampang akrab dengan orang juga kan, pria ini memanfaatkan keadaan tersebut untuk ikut masuk ke apartemen Mary ini. Masuklah dua orang itu ke dalam tempat tinggal Mary, karena melihat Mary hidup sendiri. Selain itu, kan dia juga dalam keadaan mabuk. Nah, si pelaku ini menyerang Mary untuk memperkosa Mary. Karena Mary ini melawan, pelaku ini pun mengambil tali jubah mandi milik Mary dan melilitkannya ke leher sebanyak 3 kali, hingga Mary tewas akibat kehabisan nafas. Setelah mengetahui Mary ini tewas, karena kelakuannya ini nih, pelaku ini keluar dari flat Mary dan mengunci dari luar agar jasadnya tidak cepat ditemukan. Hingga akhirnya, seminggu setelah kejadian tragis itu, anaknya menemukan kondisi Mary dengan keadaan yang sangat tragis. Mary ditemukan terlentang di atas sebuah kasur tanpa spray dengan kaki terbuka dan tangan terkulai di sisi tempat tidur. Pakaian atau gaun hijau yang dikenakan Mary terpasang dalam kondisi terbalik antara bagian depan dan belakang. Terus, celana dalam dan bra Mary ini juga telah dilepas secara paksa. Leher Mary terlilit sangat erat oleh tali kain jubah mandinya sendiri yang diikat sebanyak 3 kali oleh pelaku untuk memastikan korban kehabisan nafas. Yang lebih miris nih, karena sudah tergeletak selama 6 hari di ruangan tertutup, jasad Mary telah mengalami proses pembusukan hingga mengeluarkan bau yang menyengat. Penemuan ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian Glasgow. Datanglah itu kepolisian untuk melakukan olah TKP. Mereka mengumpulkan bukti fisik seperti tali jubah yang melilit korban, pakaian korban, puntung rokok yang ada di meja ruang tamu. Semualah yang bisa menjadi bukti dibawalah ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti. Tapi guys, barang-barang berharga milik Mary ini masih tetap utuh. Gak ada yang hilang satupun. Jadi kejadian ini nih murni pemerkosaan dan pembunuhan. Gak ada tuh yang ingin merampok harta Mary ini. Tapi sayangnya guys, walaupun semua bukti sudah dikumpulkan dan karena teknologi forensik pada saat itu nggak sehebat sekarang nih, pelaku yang keji menghilangkan nyawa Mary ini belum terkuak dan barang bukti ini akhirnya cuma disimpan saja. Tapi setelah 33 tahun berlalu, keluarga dari Mary ini menemukan secercah harapan untuk menguak siapa pembunuh Mary ini. Butuh 2 tahun untuk investigasi untuk mengetahui tersangka sadis ini guys. Pertanyaannya, kok bisa baru ketahuan 35 tahun? Menarik kan ceritanya? Ayo kita lanjut, gas. Jadi guys, semakin lama teknologi kan semakin berkembang ya. Termasuk teknologi tentang forensik modern ini. Sekarang tuh DNA bisa terkuak meskipun puluhan tahun terlupakan. Sama seperti kasus Mary ini. Pada tahun 2017, tim investigasi cold case kepolisian Skotlandia membuka kembali berkas kasus Mary McLaughlin. Di laboratorium canggih Scottish Crime Campus, ilmuwan forensik Joanne Cochrane meneliti kembali sampel biologis lama, termasuk sedikit sisa air mani pada pakaian tidur Mary dan air liur yang ada pada puntung rokok yang berada di atas meja tadi. Ingat kan kalau polisi menyimpan barang bukti seperti puntung rokok, baju, pakaian Mary, tali, dan lain-lain itulah. Dari sinilah polisi mengambil sampel itu dan diekstraksi profil DNA-nya.
Hasil ekstraksi profil DNA selesai pada tahun 2019. Butuh 2 tahun untuk menemukan hasilnya. Ketika dimasukkan ke database kriminal nasional, komputer mendeteksi kecocokan mutlak dengan Graham McGill, seorang pria berusia 59 tahun yang masuk dalam daftar pengawasan pelaku kejahatan seksual atau Registered Sex Offender. Jadi kayak klub aja gitu. Kejahatannya Graham ini kan sama kematian Mary ini juga ada kekerasan seksualnya. Dicarilah nama Graham McGill ini di database kepolisian. Tapi hasil DNA yang klop sama Graham ini membuat para detektif sangat bingung. Kenapa nggak bingung? Orang berdasarkan catatan utama kepolisian, pada malam pembunuhan tanggal 26 September 1984, Graham McGill ini seharusnya sedang mendekam di dalam penjara Edinburgh untuk menjalani hukuman tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukannya dulu. Polisi justru sempat mengira ada kesalahan hasil lab, karena mustahil seseorang yang berada di dalam sel penjara di kota Edinburgh bisa melakukan pembunuhan di sebuah flat di kota Glasgow pada malam yang sama. Padahal jarak antar kota itu 75 km loh. Tapi para ilmuwan ini sangat yakin kalau profil DNA tersebut gak mungkin salah. Karena di dunia ini gak ada orang yang memiliki profil DNA yang sama, meskipun orang itu terlahir dengan kembar identik. Dan dengan keyakinan itu, para ilmuwan pasti mengira ada kejanggalan nih di kasus ini. Untuk memecahkan kasus yang rumit ini, mantan sersan detektif Willie McCabe ditunjuk untuk memecahkan teka-teki ini. Dia melakukan penelusuran dokumen sejarah ke Arsip Nasional Skotlandia di kota Edinburgh. Arsip ini menyimpan berkas-berkas lama penjara Edinburgh yang saat itu sedang direnovasi. Dia fokus untuk mencari berkas pada tahun 1984. Setelah berhari-hari mencari dokumen tentang McGill ini, detektif itu menemukan ada satu buku yang membuka kasus ini jadi lebih terang. Di sana dia menemukan sebuah buku catatan harian milik kepala sipir di tahun 1984. Pada dokumen tersebut, di samping nomor tahanan McGill, terdapat catatan yang bertuliskan TFF. Apa itu TFF? TFF ini kepanjangan dari Training for Freedom, yang berarti McGill ini mendapat izin keluar penjara sementara atau disebut home leave sebagai program persiapan pembebasan. Jadi, dulu di sana itu kalau ada narapidana yang mau bebas, itu diuji coba dulu dengan TFF ini. Gimana kelakuannya kalau lagi TFF ini? Dia baik-baik kah? Atau malah kabur gitu? Nah, di dokumen ini juga tertulis kalau McGill ini mendapat izin keluar selama 5 hari, dengan rincian 2 hari izin untuk weekend home leave dan 3 hari izin tambahan sebelum bebas bersyarat. Nah, McGill jadwalnya keluar pada tanggal 22 September dan harus balik ke penjara pada tanggal 27 September. Kalian ingat kan, kejadian Mary ini terjadi pada tanggal 26 September malam hari? Sudahlah, memang McGill ini tersangkanya. Dari hasil DNA-nya cocok, ditambah lagi saat itu dia sedang tidak ada di dalam penjara. Tak berlama-lama, kepolisian langsung bergerak untuk menangkap McGill ini. Dia ditangkap pada 4 Desember tahun 2019 saat bekerja di pabrik. Tapi saat di persidangan, McGill ini membela diri kalau saat kejadian itu dia sedang ada di penjara. Pernyataan McGill ini membuat hakim agak bingung. Di sisi lain, hasil DNA 100% milik McGill. Tapi di sisi lain, memang McGill saat itu masih berstatus narapidana walaupun catatan dari sipir kalau McGill ini saat itu masih TFF. Karena hakim tidak mau mengambil langkah yang salah dan butuh menguatkan status tersangka McGill ini, mereka meminta kepolisian untuk menambah barang bukti atau saksi dalam persidangan. Setelah digali lebih dalam, akhirnya guys, polisi di sana dapat saksi yang menguatkan bukti untuk menjerat McGill ini. Dan saksi itu merupakan mantan istri Graham McGill yang bernama Susan Russell. Kesaksiannya membongkar pengakuan rahasia pelaku yang selama ini disembunyikannya di bawah ancaman pembunuhan. Susan ini memberi kesaksian di pengadilan bahwa pada tahun 1988 atau 4 tahun setelah tragedi, McGill pulang ke rumah dengan keadaan mabuk yang sangat berat. Dan tiba-tiba McGill ini bilang ke mantan istrinya ini
kalau dia telah membunuh seorang wanita parubaya yang dia temui di sebuah pub di Glasgow. Tak hanya itu, McGill juga bilang kalau dia hanya ingin tahu bagaimana rasanya membunuh orang. Dan psikopat satu ini juga bilang ke mantan istrinya kalau dia butuh waktu yang cukup lama untuk membuat korban benar-benar mati lemas. Tapi pada saat itu, Susan hanya mengira dia mengada-ada atau membual karena pengaruh alkohol yang banyak sehingga gak bisa mengontrol perkataannya sendiri ini. Tapi semua itu berubah ketika McGill menatap tajam Susan dan berkata, Jika kamu berani menceritakan hal ini kepada siapapun, mengadukannya ke polisi, atau mencoba meninggalkanku, maka nasib tragis yang sama akan terjadi kepadamu. kesaksian Susan Russell ini memberikan dampak psikologis yang luar biasa di ruangan sidang. Bukti ini melengkapi bukti DNA sains yang diajukan oleh tim forensik. Pada 18 Mei 2021, Hakim Lord Burns bahkan secara khusus menyebut nama Susan Russell dalam pembacaan vonis, menyatakan bahwa kesaksian mantan istrinya ini membuktikan bahwa McGill melakukan pembunuhan yang direncanakan secara dingin dan kalkulatif terhadap wanita yang tidak berdaya, tanpa menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun. McGill yang saat itu berusia 59 tahun divonis penjara seumur hidup dengan masa hukuman minimal 14 tahun tanpa revisi. Kisah Mary McLaughlin ini adalah bukti nyata bahwa sekecil apapun bukti yang ditinggalkan, sains dan keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya, tidak peduli berapa puluh tahun waktu yang harus dilewati. Bagaimana pendapat kalian tentang kegagalan program izin keluar penjara atau TFF ini dalam kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, guys. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah investigasi kriminalitas nyata lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.